Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di pegunungan Cina, terdapat sebuah legenda yang sudah berusia berabad-abad. Konon, di tempat yang jauh dari peradaban, tersembunyi sebuah senjata yang sangat kuat, golok naga Cina. Senjata ini bukan hanya sebuah golok biasa. Ia memiliki kekuatan magis yang sangat kuat, yang menurut cerita, mampu mengendalikan hidup dan mati. Semua orang yang pernah mendengar tentang golok itu tahu satu hal, siapapun yang mencarinya tidak akan pernah kembali dengan selamat. Golok ini diciptakan oleh seorang pandai besi legendaris pada masa dinasti Qing, yang memiliki keterampilan luar biasa dalam menciptakan senjata-senjata mistis. Golok itu terukir dengan simbol naga yang menakutkan, dan konon, setiap garis pada golok itu memiliki makna yang dalam, sebuah cerita tentang kekuatan yang lebih besar dari sekadar manusia. Cerita-cerita tentangnya beredar dari mulut ke mulut, menggambarkan bagaimana golok tersebut bisa memberi kekuatan luar biasa kepada pemiliknya, namun dengan harga yang sangat mahal, jiwa yang tak akan pernah bisa bebas. Liu Yan, seorang jurnalis muda yang tinggal di kota besar, mendengar cerita tersebut untuk pertama kalinya ketika sedang berbincang dengan seorang pria tua di sebuah kedai kopi. Pria itu, dengan tatapan penuh rahasia, mulai bercerita tentang golok naga Cina. Senjata itu sudah hilang, disembunyikan oleh para penjaga dari generasi ke generasi, kata pria tua itu. Mereka yang mencarinya tak pernah kembali, dan mereka yang sempat menemukan jejaknya, akhirnya tergelincir dalam kutukan yang tak dapat dibebaskan. Liu yang merasa penasaran, seolah cerita itu menggetarkan sesuatu dalam dirinya. Dia mulai menggali lebih dalam, mencari lebih banyak informasi tentang golok tersebut. Buku-buku kuno dan catatan sejarah yang dia temui menceritakan kisah yang lebih gelap tentang golok itu. Dikatakan bahwa golok itu disembunyikan di sebuah kuil kuno yang terletak di puncak gunung, jauh dari peradaban, tempat di mana tak ada orang yang berani menginjakkan kaki. Dengan rasa ingin tahu yang membara dan dorongan untuk membuktikan bahwa legenda itu hanyalah cerita belaka, Liu yang memutuskan untuk melakukan perjalanan. Dia berangkat seorang diri, meninggalkan kota dan menuju ke kaki gunung tempat kuil itu berada. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Berhari-hari dia berjalan, melewati hutan yang lebat, mendaki lereng yang curam, dan menyusuri jalan setapak yang hampir tidak terlihat. Ketika dia tiba di kaki gunung, dia merasa suasana di sekitar sangat sunyi. Tak ada suara binatang yang terdengar, hanya angin yang berbisik di antara pepohonan. Namun, di sana, dia bertemu dengan beberapa penduduk desa yang tinggal di sekitar kaki gunung. Mereka memberi peringatan keras kepada Liu Yan. "Kamu jangan melanjutkan perjalanan ke kuil itu," seorang pria tua berkata, suaranya tremor seperti dibayangi ketakutan yang mendalam. "Ada kekuatan jahat yang menguasai tempat itu. Jika kamu nekat, kamu tidak akan pernah kembali." Liu Yan merasa ragu, namun rasa penasarannya lebih kuat. "Apakah kamu tahu cerita tentang golok naga itu?" tanya Liu Yan. "Aku ingin tahu lebih banyak." Penduduk desa itu hanya menggelengkan kepala, wajah mereka muram, seolah-olah mengingat sesuatu yang mengerikan. Golok itu bukan sesuatu yang bisa dicari. Itu adalah kutukan. Mereka yang berusaha mendapatkannya hanya akan menemui ajal. "Jangan bodoh, anak muda." Namun, kata-kata peringatan itu tidak menghentikan Liu Yan. Dia bertekad untuk menemukan kebenaran di balik legenda tersebut. Dia melanjutkan perjalanan, semakin mendekati puncak gunung, di mana kuil itu konon berada. Setiap langkah yang diambilnya semakin menambah ketegangan yang merayapi tubuhnya, dan semakin dekat dengan sesuatu yang gelap. Sesuatu yang tidak bisa dia pahami, namun bisa dia rasakan. Setibanya di puncak gunung,
dia menemukan kuil yang dimaksud. Kuil itu tampak sangat tua dan terlupakan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tampaknya sudah berabad-abad usianya. Pintu kuil terbuat dari kayu tua yang sudah rapuh, tertutup rapat, seolah-olah menjaga sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bangunan kosong. Begitu pintu itu terbuka, sebuah angin dingin menyambut Liu Yan, dan aroma yang aneh, bau seperti sesuatu yang lama terkubur, tercium di udara. Dia merasakan hawa yang sangat berbeda, seolah dunia di sekitarnya terhenti sejenak. Di dalam kuil, terdapat patung-patung Buddha yang usang, beberapa di antaranya hampir runtuh. Namun satu hal yang menonjol adalah sebuah altar besar yang terletak di tengah ruangan. Di atas altar itu, tergeletak sebuah golok besar dengan ukiran naga yang menakutkan. Bilah golok itu berkilauan meski cahaya minim, dan naga yang terukir di sepanjang tubuh golok tampak hidup. Matanya merah menyala, seolah memperhatikan setiap gerakan Liu Yan. Liu Yan merasa darahnya berdesir. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam udara di sekitarnya, seperti aura yang mengikat tubuhnya dan menariknya lebih dekat kepada golok itu. Tangannya, tanpa bisa menahan, mulai bergerak menuju gagang golok. Begitu jarinya menyentuh logam dingin itu, sebuah kekuatan luar biasa mengalir ke dalam dirinya. Suasana di sekitar menjadi semakin gelap, dan udara terasa sangat berat, hampir tak bisa bernapas. Pada saat itu, Liu Yan mendengar suara yang dalam dan berat, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. "Kamu telah memilih jalanmu, pemuda," suara itu bergema, penuh ancaman dan kekuatan yang tak terukur. Liu Yan mencoba mengangkat tubuhnya, namun ia merasa terperangkap dalam genggaman kekuatan yang tak terlihat. Liu Yan terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa sangat berat, dan pikirannya mulai kabur. Sebuah bayangan hitam muncul di depannya, seperti makhluk yang terbuat dari kegelapan itu sendiri. Wajah makhluk itu muncul, dengan mata merah menyala, dan mulut penuh dengan gigi tajam. "Golok ini bukan untuk manusia," suara itu berbisik. "Siapapun yang berani menggunakannya akan terperangkap dalam kutukan yang tak terlepaskan." Liu yang merasa jantungnya berdetak semakin kencang, tubuhnya terperangkap dalam kekuatan yang tak bisa dia kontrol. Dia ingin berteriak, namun suaranya tertahan. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya dalam kebingungannya. Bayangan itu semakin mendekat, dan udara di sekitar terasa semakin dingin dan tebal. Pada saat itu, Liu yang teringat sebuah kisah yang pernah dia baca dalam buku kuno yang dia temukan sebelumnya. Cerita itu menyebutkan bahwa golok naga ini hanya bisa dikendalikan oleh mereka yang bisa menemukan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Tanpa keseimbangan itu, golok akan mengendalikan pemiliknya, bukan sebaliknya. Dengan sisa kekuatan yang tersisa, Liu yang berusaha fokus, berusaha untuk mengendalikan pikirannya, meskipun tubuhnya terasa seolah akan hancur. Perlahan, dia mulai merasakan adanya perubahan, sebuah kekuatan yang mulai bergeser, dari sesuatu yang mengendalikan dirinya menjadi sesuatu yang bisa dia kendalikan. Namun, apakah dia akan bisa keluar dari kutukan golok itu? Dan apakah golok naga itu benar-benar hanya membawa malapetaka bagi siapa saja yang mencoba memilikinya? Itu adalah pertanyaan yang kini menghantui setiap langkah Liu Yan. Liu yang tergeletak di lantai kuil yang dingin, tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada kekuatan yang mengikatnya, menahan setiap gerakan dan pikirannya. Dalam kegelapan yang mengelilinginya, wajah makhluk hitam yang muncul sebelumnya semakin mendekat, setiap langkahnya mengeluarkan suara berderak seperti logam yang digoreskan di atas batu. Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi tajam yang berkilau di bawah cahaya remang-remang lilin. "Apa yang kau harapkan dengan mengambil golok ini?" Suara makhluk itu menggema dalam pikirannya, penuh dengan ejekan dan ancaman yang tak terbantahkan. "Apakah kau benar-benar percaya bahwa manusia bisa menguasai kekuatan ini?"
Liu Yan berusaha keras untuk tetap tenang, meski tubuhnya terasa sangat lemah. Rasanya, setiap tarikan napas semakin berat dan penuh dengan rasa sakit. Namun, ada sesuatu yang menggelora di dalam dirinya, sebuah tekad untuk tidak menyerah, meski kutukan itu sudah menjalari seluruh tubuhnya. Dia harus menguasai golok ini. Itu satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa legenda itu tidak lebih dari cerita kosong, dan untuk membebaskan dirinya dari kekuatan yang mengancamnya. Dengan sekuat tenaga, Liu Yan mencoba mengingat kisah-kisah kuno yang dia baca sebelum memulai perjalanan ini. Ada satu bagian dari cerita itu yang tak bisa dia lupakan, kisah tentang keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh, tentang bagaimana hanya dengan pengetahuan yang mendalam tentang jiwa dan kematianlah seseorang bisa mengendalikan kekuatan dari golok naga Cina. Apakah itu berarti dia harus melepaskan dirinya, mengorbankan sesuatu yang lebih dalam dari tubuh fisiknya untuk menguasai golok ini? Makhluk itu mendekat, kini hanya beberapa inci dari wajah Liu Yan. "Waktumu hampir habis," katanya pelan, seolah mengetahui apa yang sedang dipikirkan Liu Yan. "Kekuatan ini akan menguasaimu, sama seperti yang menguasai mereka yang datang sebelumnya." Liu Yan merasakan tubuhnya semakin lemah, namun pikirannya tetap tajam. Dalam kepanikan yang melanda, dia mendapati dirinya melihat lebih jelas simbol-simbol merah yang terukir pada golok naga di altar. Tinta merah itu tampak seperti darah yang mengering, dan naga yang terukir pada bilahnya seakan hidup, seolah naga itu bisa melihat dan merasakan ketakutannya. Setiap garis pada golok itu bergetar seiring dengan pikirannya, seolah-olah golok itu berusaha berkomunikasi dengannya. "Aku harus melawan," bisik Liu Yan pada dirinya sendiri, menegaskan tekad yang semakin kuat. "Aku tidak akan biarkan diriku jatuh dalam kutukan ini." Dengan susah payah, dia meraih golok itu. Begitu tangannya menggenggam gagang golok, sebuah kekuatan mengalir deras ke dalam dirinya. Rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa melanda tubuhnya, namun sekaligus juga sebuah perasaan kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Golok itu seakan mengalirkan energi yang tak terbayangkan, dan Liu yang merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar dari tubuh dan jiwanya. Suara makhluk itu terdengar lebih keras. "Kau ingin menguasai kekuatan ini? Kau ingin mengambil kendali atasnya? Tapi, kau tahu harganya, bukan?" Liu Yan menatap makhluk itu dengan mata penuh tekad. "Aku siap menerima harga yang harus dibayar," jawabnya dengan suara gemetar namun penuh keberanian. Makhluk itu tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang tajam. "Maka, selamat datang di dunia yang penuh dengan penderitaan, Liu Yan." Dalam sekejap, makhluk itu menghilang, meninggalkan Liu Yan sendirian dengan golok naga yang masih terpegang erat di tangannya. Angin dingin berhembus kencang, dan bau aneh yang menyeruak semakin kuat. Suara-suara aneh terdengar di sekitar kuil, seperti suara berbisik yang tidak bisa dikenali, menyeruak dari kegelapan yang menyelimuti ruang itu. Liu yang merasa dunia sekitarnya berputar. Dia terhuyung-huyung, berusaha mengendalikan tubuhnya yang lemas. Di saat itulah, tubuhnya terhenti. Ketika matanya terbuka, dia tidak lagi berada di dalam kuil yang gelap itu. Dia berada di tempat yang sangat asing, sebuah dunia lain, dunia yang gelap dan suram. Langit di atasnya penuh dengan awan hitam yang berputar-putar, sementara tanah di bawahnya tampak hancur dan penuh dengan reruntuhan. Di sekelilingnya, ada banyak bayangan samar, makhluk-makhluk yang bergerak cepat, dengan mata merah menyala yang menatapnya. Liu yang merasa seperti berada di dunia roh, dunia yang tak bisa dia pahami. Tanpa peringatan, sebuah suara berat menggelegar di udara. "Selamat datang di dunia yang sebenarnya," suara itu terdengar di dalam pikirannya. Di sini,
Segala sesuatu bergantung pada keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir. Liu yang merasakan tubuhnya diselimuti rasa takut yang luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia berada di tempat ini? Dan apa yang harus dia lakukan untuk keluar dari dunia ini? Golok naga Cina yang terpegang di tangannya tiba-tiba terasa lebih berat, dan Liu yang merasakan kekuatan yang mengalir dari bilahnya semakin kuat. "Apa yang terjadi padaku?" gumamnya dengan suara parau. "Apa yang aku hadapi?" Tiba-tiba, bayangan besar muncul di hadapannya. Makhluk besar itu memiliki tubuh manusia yang tinggi, namun wajahnya berbentuk naga dengan mata merah menyala dan sisik-sisik hitam yang mengilap. Itu adalah penjaga dunia roh, dan wajahnya penuh dengan kebencian yang dalam. "Begitu kau mengambil golok ini, kau telah memasuki dunia kami," makhluk itu berkata dengan suara yang bergetar. "Tidak ada jalan keluar kecuali kau menerima kutukan ini sepenuhnya." Liu yang merasakan hatinya berdebar kencang. Golok naga itu tidak hanya memberikan kekuatan, tetapi juga membawanya ke dunia yang jauh lebih mengerikan. Dia harus menemukan cara untuk kembali ke dunia nyata, atau selamanya terjebak di sini. "Untuk keluar dari dunia ini," lanjut makhluk naga itu, "kau harus melawan kami, melawan roh-roh yang terikat pada golok ini. Setiap roh yang terjebak di dalamnya telah mati karena keserakahan dan kekuasaan. Dan kini, kau akan menjadi bagian dari kami." Liu yang menatap golok naga itu sekali lagi, merasa ada ikatan tak terlihat yang mengikatnya dengan dunia yang mengerikan ini. Tidak ada jalan mundur. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Liu yang menarik napas dalam-dalam dan mengangkat golok itu. "Aku akan berjuang. Aku tidak akan membiarkan dunia ini menguasai diriku. Aku akan menemukan cara untuk kembali." Namun, dia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap langkahnya kini terjalin dengan takdir yang tak terelakkan. Dunia roh ini penuh dengan misteri, dan hanya dengan mengalahkan kutukan golok naga, dia bisa mendapatkan kebebasan yang dia cari.